Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layak ia dipuji, dan kita panjatkan dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Seperti sudah saya bahasakan sebelumnya, kita akan mulai dosa besar yang satu. Dan sebelum saya masuk ke dosa besar yang pertama, masalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu bisa dilihat dan diketahui dari adanya ancaman Allah. Jadi dosa ada dua macam, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Kalau dosa kecil itu umumnya larangan-larangan yang tidak diikuti dengan ancaman. Tapi kalau dosa besar, semua larangan diikuti dengan ancaman, baik itu laknat, murka, azab di kubur, azab di akhirat, beratnya hisab hari kiamat. Semua itu berarti menandakan dosa yang sedang dibahas adalah dosa besar. Dosa besar yang paling ditekankan untuk dijauhi dan bisa berbahaya sekali bagi seseorang. Dia berada di ambang jurang. Bisa dia selamat kalau dia jauhi, dan dia pasti akan celaka, jatuh dan tidak akan pernah bisa selamat kalau dia sempat terjerumus, yaitu syirik. Syirik atau syirkun dalam bahasa Arab itu diambil dari kata-kata syaraka yusyariku, yang artinya berpartisipasi atau mengikut sertakan. Jadi yang dibahas adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang menyekutukan, memartnerkan, mempartisipasikan makhluk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kita tahu Tuhan kita, enggak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah, yang menciptakan yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan tidak kelihatan, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep dasar. La ilaha illallah. Dan Allah Azza wa Jalla ini tidak mau disekutukan. Tidak mau ada partnernya. Memang Dia esa. Konsep dasarnya surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkan, sampaikan hai Muhammad, tanamkan di dalam hati umatmu, Allah itu ahad, Allah itu esa. Tidak ada yang membantunya, tidak ada orang tuanya, tidak ada keturunannya. Allahus Samad. Allah itu segala sesuatu bergantung padanya. Apa saja? Coba teman-teman renungin, apa yang diseru selain Allah di muka bumi? Pohon keramat kah? Gunung kah? Apalah ya, lautan, jin, malaikat, semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti tunduk dengan Allah karena ada fenomena-fenomena yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Semua harus ikutin, nggak bisa enggak. Seperti misalnya pergantian siang malam, pasti mereka ikutin, tidak bisa tidak. Adakah yang bisa menahan malam? Adakah yang bisa menahan siang? Turunnya hujan, rasa lapar yang dirasakan oleh makhluk yang membutuhkan makanan, adakah yang bisa menahannya? Rasa haus, rasa capek, kesedihan, kesenangan, semua ada fenomena yang tidak bisa dibantah. Maka Allah mengatakan Allahus Samad, Allah itu semuanya bergantung padanya. Dan puncaknya kata para ulama, kalau mau tahu bagaimana manusia sebenarnya punya fitrah takut sama Tuhannya dan tahu ada Tuhannya itu, walaupun orang ateis, kalau mereka berada di dalam satu situasi dan kondisi yang memang membuat mereka sudah yakin tidak bisa selamat. Misal, pada saat orang di atas kapal lagi badai dan akan tenggelam, dipastikan kata ulama semua, biar orang ateis yang tidak ngaku ada Tuhan, akan keluar dari lisannya nanti Tuhan selamatkan kami, walaupun dia tidak tahu namanya. Enaknya kita sebagai orang muslim tahu namanya Tuhan kita itu Allah. Bahkan kita punya 99 nama Allah yang mulia yang bisa kita pakai. Mereka nggak ngerti, mereka cuma bilang Tuhan saja. Fitrah itu. Makanya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir pasti fitrah, pasti tahu Tuhannya. Fa'abawahu yuhawwidanihi, nanti kedua ayahnya, kedua orang tuanya, ibu ayahnya menjadikannya Yahudi kalau dia Yahudi, au yunassiranihi,
atau menjadikannya sebagai Nasrani kalau kedua orang tuanya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi penyembah api kalau kedua orang tuanya penyembah api. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini Allahus Samad. Memang semua bergantung padanya. Saya pernah dituntun oleh salah satu dosen saya, dosen akidah di Madinah, dia bilang salah satu contoh fitrah, tahu kalau anak bayi, anak-anak itu mengenal Tuhannya, bahkan mengetahui kalau Tuhan itu ada di atas langit sana. Maka coba lihat kalau anak-anak masih belum terkontaminasi dengan pemikiran yang tidak benar, belum pernah nonton kartun-kartun yang memperlihatkan ada manusia batu di atas awan lah, ada dewa-dewa lah dan segala, belum rusak dengan itu semua, maka masih fitrah. Coba tanyakan di awal-awal umurnya 3 tahun, dan subhanallah saya lakukan ini pada anak-anak saya. Beliau bilang coba tanyakan kepada anak-anak yang masih belum terkontaminasi pikirannya dengan hal-hal yang buruk, terutama film-film kartun, coba tanya di mana Allah. Pasti secara fitrah dia tunjuk ke langit. Saya awalnya ragu, benar nggak ini? Waktu saya masih mahasiswa belum menikah, subhanallah, saya pulang ke Indonesia tahun 99, kemudian tahun 98, kemudian 99 saya menikah, alhamdulillah. Saya punya anak setelah itu. Tahun depannya saya tunggu sekitar 2-3 tahun. Pas 3 tahun anak saya pertama perempuan, langsung saya tanya, "Nak, di mana Tuhan?" Awal saya bilang gitu, "Di mana Tuhan?" Anak ini masih baru bisa ngomong, baru bisa panggil nama saya, nama uminya gitu. Kemudian dia masih melongo, kayak belum jawab. Saya jelaskan, saya tatap matanya, saya bilang, "Nak, di mana Allah?" Subhanallah, dia angkat jarinya ke langit, nunjuk seperti guru saya bilang. Ada anak saya yang kedua, saya tanya lagi, sama kasusnya. Anak saya yang ketiga, saya tanya, sama kasusnya. Yang keempat, saya tanya, sama kasusnya. Maka saya bilang, berarti penelitian fitrah ini betul-betul luar biasa. Ada memang gitu kan. Asal anak ini memang belum rusak ya. Kalau dia sudah biasa nonton kartun manusia batu di atas langit, ada dewa inilah, dewa itulah. Seperti sekarang banyak anak-anak kita nonton Krishna, nonton ini, nonton itu, khurafat semua, gitu kan. Dewa lah, macam-macam gitu. Pernah waktu saya dilihatkan oleh anak saya, dia bilang ini kartun abati yang sering saya dipanggil abati ya oleh anak-anak saya, artinya ayah sayang gitu ya. Ayah saya yang tersayang, karena itu Ismail alaihissalam memanggil ayahnya Ibrahim dengan kata-kata itu. Dia bilang, ini abadi ada kartun, boleh nggak kami nonton? Saya biasa kontrol HP mereka, kemudian saya lihat, apa ini nak? Ini kartun India. Apa judulnya? Krishna. Saya penasaran, saya sempat nonton sekali. Saya lihat dulu, ya abadi lihat dulu nak ya, saya nonton, saya ingin tahu apa isinya. Subhanallah, isinya perusakan akidah yang luar biasa. Satu cuplikan saya nonton, satu film itu saya nonton, satu seri itu cuma mungkin durasi 15-20 menit. Itu luar biasa, perusakan akidah yang luar biasa. Jadi digambarkan Krishna itu adalah Tuhan yang menjadi dari anak kecil, dan dia bisa melawan semua dewa-dewa. Dewa-dewa ini dalam keyakinan mereka Tuhan-Tuhan yang lain. Ada dewa matahari, ada dewa hujan, ada dewa ini. Jadi ceritanya pada saat itu kebetulan saya nonton cuplikan kartunya sendiri, jadi saya berani menceritakan. Saya lihat di situ ceritanya dewa hujannya lagi ngamuk sama manusia di bumi, nggak mau turunin hujan. Terus digambarkan dewa hujannya tuh lagi di atas awan, duduk di singgasana, lagi duduk banyak makan anggur, makan apel gitu. Terus ada orang-orang dayang-dayang di sebelahnya. Ada dayang-dayang datang, Tuan bagaimana Tuan, masih mau turunkan hujan di bumi nggak? Nggak bisa, saya lagi ngamuk dengan mereka. Ini film kartun nih. Terus dibuat sedemikian rupa dramatis sehingga membuat orang tertarik melihat dari gambar, dari warna. Akhirnya sampai si Krishna ini ceritanya ngamuk sama dia, dari bumi kemudian berantem. Sampai Krishna mengalahkan dia dan akhirnya dia harus turunkan hujan. Harus, mau tidak mau, karena dia sudah dikalahkan. Coba apa yang difahami sama anak-anak tuh? Emang ini Tuhannya nih, gitu kan? Ya, itu memang Tuhannya mereka, orang-orang non muslim ini. Itu berbahaya sekali. Semenjak itu saya bilang haram, tidak boleh nonton ini. Mustahil bisa. Ini ceritanya begini, saya jelaskan sehingga anak-anak saya faham dan mereka tidak nonton lagi. Tapi lihat bagaimana kerusakan itu. Kalau belum rusak seperti ini, insya Allah akan bisa, gitu kan? Lalu Allah menjelaskan kepada kita, lam yalid walam yulad, tidak
Tidak beranak, tidak diperanakkan, nggak ada asasnya, nggak ada bawahnya, nggak ada orang tuanya, nggak ada ibu ayahnya, nggak ada. Kalau ada ibu ayah, ada kakek, ada nenek, ada macam-macam. Kalau ada anak, berarti ada cucu, ada seterusnya sampai ke bawah. Allah mengatakan dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak butuh sama siapapun. Allah nggak butuh. Allah sama sekali nggak butuh sama siapapun. Saya sudah pernah jelaskan hadis qudsi, kita ulangi lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, kalau seandainya kau yakin kerajaanku itu ada, dan itu benar ada, maka pastikan kau tidak perlu takut kepada raja siapapun, karena kerajaan mereka akan punah dan kerajaanku tidak akan punah. Wahai anak Adam, ini manusia yang diajak bicara di sini. Wahai anak Adam, kalau seandainya kau yakin akulah yang telah menciptakanmu, akulah yang telah memenuhi semua kebutuhanmu, maka aku jadikan semua yang aku berikan kepadamu sebagai fasilitas dari rezeki cukup untukmu. Dan kalau seandainya hai anak Adam, kau tidak yakin aku yang menciptakanmu, aku yang telah memberikan kebutuhanmu, maka pastikan aku akan sempitkan dunia di sekitarmu dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang aku telah catatkan. Biar kamu mutar-mutar kemanapun, toh kembali ke sini nanti. Saya akan kasih itu. Hadis yang lain, hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman untuk diriku. Tidak boleh, zalim itu mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain, itu namanya zalim. Kita ngambil haknya orang atau kita tidak memberi haknya yang ada pada kita. Ada pegawai nggak dikasih gaji, atau kita mengambil hak warisnya ahli waris yang lain, maka itu namanya zalim. Kata Allah, aku haramkan kezaliman dan aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Sudah saya bagi semuanya. Lalu kata Allah SWT, hai hamba-hambaku dari manusia dan jin, kalau seandainya kalian semua beriman dengan tingkat iman yang satu, semuanya satu level imannya, semuanya beriman. Kata sebagian ulama hadis, imannya seperti Nabi Muhammad SAW, iman tertinggi. Semuanya sama, jin dan manusia miliaran, tidak akan mengurangi dan menambah, tidak kurang, tidak tambah sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku manusia dan jin, kalau kalian semuanya kafir kepadaku, kata para ulama, semua jin dan manusia ini seperti kafirnya Fir'aun, semua mengaku Tuhan, tidak akan mengurangi dan menambah sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku manusia dan jin, kalau seandainya kalian semua berkumpul di sebuah lembah, lalu kemudian kalian minta semua apa yang kalian inginkan, yang paling tinggi yang kalian angan-angani, dan saya berikan semua jin, semua manusia yang dia mereka inginkan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan lalu diangkat. Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya. Allah itu Tuhan yang maha semuanya, maha perkasa, maha hidup, maha melihat, maha mengetahui, semuanya tidak ada terkecuali. Dan banyak sekali ayat yang membahas masalah ini. Tentu saya ada bahasan khusus judulnya Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia, bisa dinonton di YouTube. 2 jam lebih saya bicara ayat-ayat tentang bagaimana bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bagaimana Allah perkenalkan dirinya, Dia menciptakan yang di langit, semua bintang-bintang, semua perputarannya, macam-macam, perubahan siang dan malam, burung-burung yang berterbangan, kemudian di daratan semua yang kelihatan dengan mata manusia, manusia dengan beragam macam bahasa, paras wajah, warna kulit, postur tubuh, kemudian jin ya dengan beragam macam karakter-karakternya dan seterusnya, kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka dari makanan, dari pakaian dan segalanya, hewan-hewan dengan jutaan spesiesnya, semuanya yang tidak pernah habis, mati, musnah, hidup lagi, diciptakan lagi terus, tumbuh-tumbuhan dengan beragam macam warna, rasa, ya, poster dan seterusnya, semua itu hanya Allah SWT yang menciptakannya. Jadi Allah SWT membuktikan itu banyak sekali, dan tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang bisa mengaku seperti Allah Subhanahu wa taala. Syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dipartisipasikan. Tidak boleh orang beribadah, tunduk kepada Allah, melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang Allah perintahkan dan dipartisipasikan dengan makhluk. Dan syirik ada 2 macam, saya akan berikan contoh-contohnya. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ini mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Tadanya itu asalnya itu ibadah untuk Allah.
Seperti misalnya menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih asalnya adalah ibadah kalau disembelih untuk Allah, tapi dialihkan untuk kuburan tertentu, untuk pohon tertentu, sesajen, untuk selain Allah, namanya syirik besar, gitu kan? Mengalihkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik besar. Meminta-minta, berdoa asalnya hukum ibadah kepada Allah, tapi mintanya dialihkan bukan kepada Allah tapi kepada kuburan, karena dianggap kuburan itu bisa memberikan mudarat dan manfaat. Nah, ini syirik besar namanya. Kalau syirik besar teman-teman sekalian, maka konsekuensinya akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kalau dia meninggal, dia akan kekal di api neraka. Yang ketiga, semua amalnya yang pernah dia kerjakan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang berbahaya sekali syirik besar ini. Berbahaya sekali syirik besar. Makanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, sungguh ya bodoh orang-orang yang datang minta-minta ke kuburan, sementara dia tahu kuburan itu di dalamnya manusia seperti dia, walaupun dia adalah orang yang dekat dengan Allah dasarnya dan sudah menjadi tulang belulang. Mestinya dia langsung minta kepada Allah. Para sahabat memahami benar konsep ini. Apa yang mereka lakukan? Kalau sendal mereka tuh putus, mereka angkat tangan ke langit, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Minta langsung kepada Allah. Sendal ini mungkin sederhana, tapi fahami bagaimana koneknya dia ya dengan Allah SWT Tuhannya. Begitu yakin kalau Allah SWT maha mendengar, maha mengetahui, gitu kan. Dan Allah memang tidak lemparkan sendal dari langit, sudah pernah saya jelaskan. Kalau doa kita diijabah datang dalam bentuk sinyal. Tiba-tiba ada yang kesian sama kita dapat sendal, kita dapat duit bisa beli sendal, ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Yang penting kita kembali kepada Allah. Sahabat begitu, sendalnya putus, ya Allah sendal saya putus, haus sedikit, ya Allah saya haus, dan seterusnya, mengeluh kepada Allah. Maka Allah SWT menjawab apa yang dia inginkan. Allah SWT menjawab apa yang dia inginkan. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil ini adalah riya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dikatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi, yang paling saya khawatirkan dari kalian adalah syirik yang tersembunyi. Maka para sahabat mengatakan, wa ma syirkul khafi ya Rasulullah, apa itu syirik tersembunyi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ar-riya, riya. Nah, kalau syirik besar tadi, dia alihkan 100% itu, penyembelihannya tadi, ibadahnya, doanya untuk selain Allah, tapi dia tahu itu ibadah untuk Allah sebenarnya. Kalau riya, syirik kecil, dia awalnya dimulai ibadah itu untuk Allah, tapi di tengah-tengahnya diikuti partisipasi, ya, mempartisipasikan selain Allah. Seperti orang lagi sholat, awalnya karena Allah, di tengah-tengah sholatnya syaitan datang membisikkan, tuh di sebelahmu ada temanmu, lihat, kamu lebih baik lama sujud sekalian biar kamu dipuji, nanti begini, nanti begitu, biar dahi kamu hitam, biar apalah, beragam macam bisikan. Kalau dia iyakan, maka masuk syirik kecil. Nah, kalau syirik kecil terjadi, asalnya ibadah dia sudah niatkan untuk Allah, tapi di tengah jalan ada gangguan dari syaitan dan dia iyakan, berarti dia partisipasikan syaitan, godaan syaitan di tengah-tengah ibadahnya. Awalnya untuk Allah tadi. Kalau syirik besar memang dari awal bukan untuk Allah, tapi asalnya ibadah itu untuk Allah. Seperti tadi, menyembelih memang untuk Allah, berdoa untuk hanya kepada Allah, tapi dia alihkan. Kalau ada orang ibadah, dipastikan semua ibadahnya akan ada riyaknya. Syaitan berusaha untuk membuat riya, karena riya adalah senjata pamungkasnya syaitan. Begitu riya sedikit, kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya'i syirkun. Sedikit saja riya sudah syirik, batal tuh ibadahnya. Kalau orang itu tidak berhasil riya, maka dialihkan untuk mengurangi minimal pahala-pahala yang didapatkan. Syirik kecil ini tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, tetap dia muslim. Syirik kecil, kalau orang itu meninggal tidak kekal di api neraka, dia bisa keluar nantinya setelah dosanya bersih. Dan yang ketiga, syirik kecil tidak menghancurkan semua ibadah, tapi ibadah yang sedang dikerjakan saja. Jadi misalnya kalau dia lagi sholat, dia riak di sholatnya, sholat itu yang tidak diterima, tapi nggak ada hubungan dengan sholat-sholat yang lainnya, dia tidak riak, tidak ada hubungannya dengan sedekah baca Qur'annya, selama dia tidak ikutkan dengan riak itu. Kata Imam Az-Zahabi, syirik adalah Anda menjadikan suatu tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan Anda, dan Anda menyembelih selainnya untuk atau berupa batu atau pohon atau bulan atau nabi atau syekh atau jin atau bintang atau malaikat atau hal-hal semacamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syirik besar ini,
Surah An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau maksudnya dia meninggal sebelum taubat. Tapi kalau dia sempat taubat sebelum meninggal itu insya Allah diampuni oleh Allah. Karena seberat apapun akan diampuni asal taubat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna taubata tajubbu ma qablaha. Semua taubat itu akan menghapusi semua kesalahan sebelumnya. Tapi kalau dia meninggal tidak sempat taubat, maka masuk dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dia di hisab nanti. Artinya akan kekal di api neraka. Kemudian surah Al-Maidah ayat 72 juga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Al-ayah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya ialah neraka. Dari sini, dari dua ayat inilah ulama mengatakan tadi syirik besar pertama mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia katakan dia musyrik, keluar dari Islam. Karena ini terjadi pada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka masih menjadikan patung-patung sebagai sekutunya Allah. Kemudian yang kedua tadi dikatakan dia akan mengekalkan pelakunya di api neraka. Tadi Al-Maidah 72. Siapa yang musyrik kepada Allah dan meninggal dalam keadaan tersebut, Allah akan haramkan baginya surga dan akan masuk ke neraka. Serta akan hancur semua amalnya, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi An-Nisa 48. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa dan Allah akan selain syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Dalam surah Luqman ayat 13 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Makanya perbuatan syaitan yang paling pertama membuat kemusyrikan. Awal datangnya kemusyrikan adalah di zaman setelah meninggalnya Nuh alaihissalam. Di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya setelah generasi Nuh dan sahabat-sahabatnya mati semua, jadi kalau kita generasi tabi'innya, datanglah syaitan, kata Nabi SAW, menjelma jadi manusia, kemudian berkata kepada orang-orang pada saat itu, tidakkah kalian merindukan Nuh dan sahabat-sahabatnya? Maka kata Nabi Nuh, kata mereka, tentu saja. Kata Nabi Nuh alaihissalam, kata mereka, Nuh ya dan pengikut dan sahabat-sahabatnya, kalau kalian tidak buat patung mereka, maka kalian akan melupa nanti wajahnya. Anak-anak kalian sudah tidak kenal lagi. Buat patungnya, pajang di dekat tempat-tempat sholat kalian, jangan disembah. Bukan untuk disembah, untuk dikenang. Awalnya begitu. Kalau kita sekarang untuk hiasan, ya, banyak orang taruh patung itu untuk hiasan misalnya. Maka mereka pun melakukannya. Sampai ada yang mengatakan, iya ya, sebelum kami lupa wajahnya Nuh dan pengikutnya. Oke, kita buat deh, dibuat. Dibiarin sama syaitan. Satu generasi habis. Tidak ada yang sembah berhala itu. Datang generasi setelahnya, kata Nabi SAW, hadis ini hadis riwayat Bukhari, Nabi bongkarin buat kita. Kata Nabi SAW, setelah generasi ini habis, bayangkan syaitan sabarnya dalam merusakkan manusia. Habis generasi tersebut, datang generasi setelahnya, ya, maka syaitan pun datang mengatakan, dulu orang-orang tua kalian menjadikan patung-patung ini perantara dengan Allah. Bukan hanya sekedar dipajang, minta melalui mereka karena mereka orang soleh, Allah akan ijabah. Itu tahapannya. Mulailah banyak generasinya begitu. Wahai Nuh, jadilah perantara buat kami dengan Allah. Wahai fulan, dipanggil-panggillah patung tersebut. Allah nggak ingin perantara ada di sini, apalagi benda mati. Beda kalau benda hidup, makhluk hidup. Tapi ini kalau enggak, kalau orang tua kita masih hidup, ada orang soleh hidup, kita bilang doakan, terjadi dalam hadis Bukhari. Para sahabat ada yang berdoa datang kepada Nabi SAW minta didoakan. Abu Hurairah anhu pernah meminta agar ibunya didoakan oleh Nabi SAW, itu terjadi. Ada sahabat-sahabat yang minta didoain anaknya baru lahir, ada. Ada sahabat yang minta didoain agar penyakitnya sembuh. Sebagaimana wanita yang kena penyakit ayan minta disembuhkan, minta didoakan kepada Allah melalui Nabi SAW, itu boleh. Tapi Nabi masih hidup. Setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada satupun riwayat menjelaskan para sahabat itu ada yang datang ke kuburan Nabi minta-minta, nggak pernah. Mereka tahu benar itu. Mereka mengubur Nabi SAW, ya sudah, mereka meminta kepada Allah seperti apa diajarkan oleh Nabi SAW. Itu yang mereka lakukan. Maka akhirnya generasi ini pun ya mulai menjadikan patung-patung itu perantara dengan Allah. Setelah generasi ini habis,
Datang generasi setelahnya lagi, mulailah syaitan masuk kepada inti poinnya, patung-patung ini adalah Tuhan-Tuhan kalian, mereka yang telah menyelamatkan orang tua kalian, mereka yang telah memberikan kesuburan di tanaman-tanaman kalian. Akhirnya mereka pun menyembah berhala-berhala itu. Ini awal kemusyrikan, gitu kan. Juga awal disembahnya berhala di Jazirah Arab, di Mekah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, Ismail alaihissalam meninggal dunia, berjalanlah waktu yang sampai datang ada satu suku yang datang dari wilayah Yaman, datang ingin merebut Mekah, gitu kan. Kalau saya tidak salah, suku ini namanya suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini datang ingin menyerang Mekah, dan di Mekah dikuasai oleh suku Jurhum. Mereka sama-sama dari Yaman. Suku Jurhum ini suku yang dari dulu, dari zaman Hajar dan Ismail alaihissalam, mereka yang datang hijrah dari Yaman, dan dari suku Jurhum ini Nabi Ismail alaihissalam menikah, dan akhirnya muncullah suku-suku Quraisy itu dari keturunan mereka. Ringkas cerita, suku Khuza'ah berperang sampai akhirnya menang, dan suku Jurhum kalah. Nah, suku Jurhum ini tentu Anda kalau mau ikut bisa ikuti pelajaran di sirah kita, ada pelajaran di sirah sudah saya sampaikan panjang lebar. Akhirnya suku Jurhum menimbun air Zam-Zam, kemudian mereka akhirnya terkalahkan dan memimpinlah Khuza'ah di Mekah, tapi tanpa ada air Zam-Zam. 300 hilah ahli sejarah mengatakan 300 sampai 500 tahun tidak ada Zam-Zam. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan bagaimana Zam-Zam ditemukan di benak Abdul Muttalib di dalam sirah kita. Nanti bisa diikutin di sana. Ringkas cerita adalah pada saat ya Khuza'ah masuk, ada salah satu pemimpin Khuza'ah, bukan yang awal ya, tapi yang datang setelah itu. Beberapa generasi setelah itu turun-temurun mereka menjadi raja. Ada satu pimpinan mereka bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini disebutkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar karena panasnya luar biasa, lagi tersiksa, gitu kan. Dialah orang yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim. Jadi Amr bin Luhai ini tidak ngerti apa-apa. Waktu itu masyarakat Mekah masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai datang orang ini nih. Rupanya dia karena memimpin, dari kakek-kakeknya sudah meninggal semua, nggak ada air di Mekah. Mereka kalau mau kasih minum jemaah haji, kebetulan mereka harus beli dari luar, gitu kan. Maka satu waktu dia ke negeri Syam, dia lihat ada orang-orang lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu dia dekatin, dia tanya, apa yang kalian lakukan? Kata mereka, berhala-berhala ini yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami sembuhan, yang menyuburkan tanah-tanah kami dan seterusnya. Kata Amr bin Luhai, kami di Mekah nggak punya air, berikan kepada saya beberapa patung, saya beli deh, saya bawa ke Mekah. Mungkin ini bisa menyelesaikan solusi kami, memberikan solusi buat kami. Dibawalah oleh dia, karena dia waktu itu raja, dan masyarakat Mekah sudah banyak lupa ajaran-ajaran, dia sudah jauh dari meninggal Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka di sini Amr bin Luhai pun membawa beberapa patung, lalu menyuruh masyarakat Mekah menyembahnya. Dan patung-patung yang besar dibawa adalah Hubal, ada Hubal, patung yang orang-orang Quraisy itu kalau sumpah hiduplah Hubal gitu ya, waktu di perang Uhud itu. Mereka pakai istilah-istilah Hubal, ini nama-nama patungnya, itu dia masukkan oleh Amr bin Luhai. Kemudian setelah itu dia kembangkan, setiap suku yang ada di Mekah harus punya patung sendiri-sendiri. Kemudian ditaruhlah patung-patung tersebut, ya, disembah-sembah oleh mereka. Sampai akhirnya satu Mekah semua menyembah. Dan yang paling unik dari patung yang mereka sembah adalah patung dua patung orang berzina, ya, yang ada di Mekah. Itu namanya Isaf dan Nailah, gitu kan. Isaf adalah laki-laki, Nailah perempuan. Isaf pernah melamar Nailah tapi ditolak sama orang tuanya Nailah. Kemudian mereka janjian di musim haji. Waktu itu masih ya belum ada Amr bin Luhai, belum ada berhala nih, masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka berdua di depan Ka'bah, malam hari nggak ada orang, berzina, lalu Allah kutuk menjadi patung. Nah, oleh masyarakat Mekah waktu itu belum ada patung, ya, ditaruhlah Isaf ini fisiknya seperti patung di Bukit Safa, ditaruhlah fisiknya Nailah di Bukit Marwah. Kemudian dijadikan pelajaran, setiap orang sa'i, lihat tuh, orang kalau berbuat bahaya dosa di depan Ka'bah, Allah kutuk nih. Jadi pelajaran. Amr bin Luhai nggak ngerti ceritanya Isaf dan Nailah ini. Dan ini sudah generasi keberapa ini? Sudah orang-orang tua pun sudah banyak yang meninggal. Anak-anak baru, generasi barunya Mekah juga sudah lupa kisahnya, nggak tahu kisahnya ini apa. Kata Amr bin Luhai, ini patung dua ini di Bukit Safa turunin, bawa dekat Ka'bah, sembah juga. Padahal ini tadinya orang berzina dikutuk, gitu kan, suruh sembah. Maka mulailah tersebar penyembahan berhala, bukan cuma di situ.
Amr bin Luhai karena menyebarkan ini di Mekah, dan orang setiap tahun masih datang haji, gitu kan? Masih ada ajaran Ibrahim dipertahankan haji, maka akhirnya orang-orang yang datang haji pun yang tidak mengerti beli juga berhala dari Mekah, ikut-ikutan bawa patung ke Jazirah Arab, ke rumah-rumah mereka. Akhirnya seluruh Jazirah Arab menyembah berhala. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan Amr bin Luhai isi perutnya keluar, gitu kan? Karena panasnya api neraka, dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, perbuatan syirik ini teman-teman sekalian, ujung-ujungnya mayoritasnya itu karena duit, masalah duit duniawi saja. Kita lihat kuburan-kuburan yang disembah, yang didatang-datangin, urusannya duit. Hanya orang yang tidak takut kepada Allah, kemudian dia mau menyesatkan manusia, minta duit. Saya pernah waktu tahun 89, masih SMP, saya belum mengerti apa-apa sebenarnya. Itu masih SMP, saya pernah artinya masih kanak-kanak sekali. Saya waktu itu masih kelas 3 SMP. Dikirim ke Mesir oleh ayah saya. Ada paman saya kebetulan di sana sebelum saya ke Madinah. 1 tahun lebih lah saya di sana waktu itu. Kemudian saya diajak oleh kakak-kakak kelas yang sudah kuliah gitu, untuk keliling Kairo lihat-lihat. Sempat kami datangi salah satu yang didatangi selain piramida, datangin juga masjidnya Imam Syafi'i. Gitu. Ini masjidnya Imam Syafi'i. Kami datang jauh naik bus. Saya juga sudah nggak ingat di mana lokasinya. Yang jelas pada saat itu tiba di masjid tersebut, ternyata masjid itu memang masjid tua dan besar, dan ada di kuburan Imam Syafi'i di sebelah masjid, tapi sekarang sudah digabung, dibuat bangunan dari gabung gitu. Saya masih ingat benar waktu saya pas diajak ziarah kuburannya. Ini kakak kelas sempat bisikin saya, di sini kita berikan salam aja, gitu kan. Jangan ikutin nih orang-orang penjaga kuburan, biasanya minta-minta duit. Nanti minta, ayo saya bantu doain, mau minta doa apa? Gitu. Jadi mau minta doa apa supaya jodohnya mudah lah, supaya rezekinya apalah. Oke, dan semua ada tarifnya tuh. Jadi kalau minta ini ada tarifnya ini, minta ini ada tarifnya itu, luar biasa. Di kuburan minta kepada Imam Syafi'i, itu terjadi. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Subhanallah, itu dibisikin saya dalam bahasa Mesir, dalam dialek Mesir waktu itu. Kamu saya doakan minta sesuatu sama Imam? Saya bilang enggak, terima kasih. Saya sudah tahu kakak kelas tadi saya ini sudah bilang gitu kan. Maksud saya ini senior kami yang lebih dulu datang. Jadi kami cuma datang, tapi itu fenomena yang saya lihat. Dosen, setelah saya pergi ke Madinah, ada satu dosen saya di tingkat 3 kuliah Fakultas Dakwah waktu itu, Dr. Fahad, semoga Allah jaga beliau. Beliau ini Masya Allah mengajarkan materi yang sangat menarik, akidah, dan suka berikan contoh-contoh yang hidup gitu, yang tepat. Dia cerita, dia bilang salah satu fenomena yang menunjukkan memang syirik ini tersebar selain permainan syaitan juga karena manusianya tamak terhadap urusan dunia. Terjadi di satu kota namanya Tanta. Tanta ini kurang lebih, saya kalau tidak salah ya, sekitar 200 km dari kota Kairo di Mesir. Di sana itu ada satu orang namanya Badawi. Badawi ini sebenarnya tokoh masyarakat, tapi bukan orang yang punya, bukan juga syekh, bukan juga seorang alim ulama yang besar gitu. Tokoh masyarakat. Waktu dia meninggal, gitu kan, ada satu masyarakat di situ yang mewakafkan tanah untuk kuburannya dia. Diwakafin lah di tengah-tengah perkebunan. Biasa saja orang dikubur, seperti jenazah umumnya, orang masih tidak buat apa-apa. Berjalan waktu ternyata pemilik anak turunan pemilik kebun itu sudah mewarisi kebun itu. Maka mereka menjual lah kebun-kebun itu. Sampai akhirnya kuburan ini yang tadinya ada di dalam kebun sudah ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Dosen saya cerita, dan ini kisahnya masyhur di Mesir. Dia bilang ada 2 orang datang dari kota Kairo naik mobil, kebetulan lewat di kota itu, ban mobilnya pecah pas di dekat kuburan itu. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini licik. Dia lihat ke seberang jalan ada kuburan, kuburannya si Badawi itu. Kuburan biasa, orang-orang rupanya pada saat dia lihat 10 menit itu orang ulah lalang, setiap orang lewat berikan salam. Kuburan sunnah Nabi berikan salam kan. Dia berikan salam kuburan itu. Dia lihat kok banyak orang yang mampir nih, gitu kan. Dia iseng, di situ ada kaleng bekas berkarat, diambil sama dia nyebrang ditaruh dekat kuburan. Terus dia nyebrang ke sebelah, dilihat sama dia dari jauh. 10 menit lagi kemudian gitu. Ternyata dari 10-20 orang yang lewat ada yang taruh duit. Ada yang masukin duit. Dia bilang sama temannya, ini proyek besar nih.
Temannya bilang apa? Sebentar, kita ke toko bangunan, beli keramik, beli pagar, wah dilekskan tuh kuburan, bongkar, buat kuburan yang bagus, pasang macam-macam, pakai kelambu, tulis kuburannya Syekh Badawi. Nggak ada orang yang panggil Syekh orang ini sebenarnya, gitu kan? Syekh Badawi, gitu. Taruh celengan, lihat 3 hari kemudian ditaruh celengan. Dia ini upaya dia sendiri gitu, taruh celengan, ternyata hasilnya besar. Ada orang yang iseng, orang yang tidak ngerti mampir taruh duit. Banyak. Sekarang di daerah Tonta terkenal ya, itu sudah dibangun masjid bisa nampung, data yang saya dapat terakhir itu dengan luasnya lokasi itu sekitar 100.000 orang apa ya, untuk bisa nampung 100.000 orang. Lokasi itu luasnya, kalau tidak salah masjidnya bisa nampung sekitar 1.000 orang. Tapi kuburan di tengah-tengah masjid itu, dan dibangunnya masjid untuk kuburan itu. Dan setiap hari sekarang itu dari uang celengan mereka mendapatkan sekitar 1 juta jenih, 1 miliar rupiah lah dapat duit dari celengan untuk dipakai. Dia tidak peduli nih orang mau sesat mau nggak sesat, yang penting duit, gitu kan. Seperti itulah. Subhanallah, saya keliling di beberapa di Indonesia juga tempat-tempat sama persis sama. Masalahnya ujung-ujungnya duit. Saya ke Gresik, semoga Allah kasih hidayah gitu, diundang ceramah. Bertepatan saya masuk ke masjid, ramai orang yang datang untuk dengerin ceramah. Tapi dari sisi lain, di dekat tempat itu rupanya ada satu kuburan, saya tidak tahu kuburannya siapa. Tapi di situ banyak bus-bus gitu. Wow, macet. Jadi macet di kuburan sana, macet juga di masjid yang kita isi taklim nih gitu. Terus saya tanya pengurus masjid, Pak, ini kemana sih mereka-mereka ini? Oh, ziarah kubur Ustaz, ada sunan siapa di sini. Oh begitu. Apa sih sebenarnya fenomenanya ini? Saya mau tahu nih. Nah ini dia bilang, ini travel ini yang orang-orang ini semoga Allah berikan hidayah. Jadi tidak berpikir masalah akhirat nih. Jadi mereka datangin kiai-kiai, kerjasama dengan beberapa kiai. Saya tidak tunjuk siapapun ya, tapi ini bahasa orang-orang situ sendiri. Jadi datang kepada beberapa kiai yang punya komunitas. Ini Pak Kiai, kita ajak ziarah yuk jamaah ke kuburan si fulan. Satu bus sekian puluh orang. Pak Kiai dapat satu orang 100.000. Negosiasi. Kalau datang itu satu hari bisa bolak-balik puluhan ratusan bus. Bolak-balik, apalagi di waktu tertentu. Yang penting Kiai bilang pergi sana. 100.000 per kepala, kali sekian ratus orang. Proyek. Tapi ini proyek api neraka. Alhamdulillah. Ini berbahaya sekali. Kuburan dalam Islam kita yang disuruh doain, kita yang disuruh berikan salam, bukan kita yang minta. Datang ke sana dibuatin program di dalam itu. Macam-macam programnya, ada ini, ada itu, ada ini, baca itu, ada yang sampai menginap, luar biasa. Allah musta'an. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi rata-rata begitu. Saya pernah ke Banten, tidak sengaja mampir ke masjid. Satu masjid begitu, sholat. Habis sholat ada satu ruangan tua, bangunannya gitu tua ya, sudah tua sekali. Ada satu bapak duduk di depan, kayak pintu ditutup, tapi dia duduk di atas gitu. Saya lihat penasaran, kok orang duduk di atas pintu itu, jadi hampir dekat dengan atapnya pintu itu. Dia duduk di situ. Saya perhatikan habis sholat, saya lagi duduk, lagi nunggu teman saya selesai sholat. Saya lihat rupanya sekitar 15 menit lah setelah itu ya. Jadi pintu itu dibuka, ada orang keluar dari dalam 3-4 orang, ada lagi yang masuk 4-5 orang, antri gitu. Saya tanya, teman saya ini kebetulan sudah sering bolak-balik, tapi memang dia belum paham din ya. Kebetulan saya tuh ada hajat. Saya tanya, ini apa sebenarnya? Ada apa di dalamnya? Dia bilang ini kuburan Ustaz. Ini kuburan. Loh, terus orang-orang masuk antri minta-minta di situ. Loh, ini yang duduk di depan kuburan apa? Ini yang tukang nampung duitnya masuk bayar, gitu kan? Bayar, sampaikan hajat bayar. Subhanallah, minta sama Allah nggak bayar, pergi kuburan bayar, gimana? Hah? Langsung sama pemilik pencipta langit dan bumi, ya Allah berikan, langsung dikasih, nggak pakai bayar, nggak pakai operator, nggak susah-susah gitu. Ini nggak pergi ke situ. Saya pernah lihat juga fenomena yang lain. Semoga Allah kasih hidayah. Ini banyak fenomena di Indonesia nih. Saya di kota Makassar pernah nyebrang ke satu pulau, namanya Pulau Kayangan. Dipakai rekreasi biasanya. Saya pergi sana, nyebrang sekitar setengah jam mungkin naik speed, kemudian naik kapal, kemudian ke sana.
Saya putar-putar lah sama teman saya, ada satu orang Mekah, Ali Ar-Rimi, dosen di UIN waktu itu, saya jalan sama-sama. Mutar-mutar jalan-jalan sambil ngelihat, waktu itu kebetulan sunyi hari kerja, alhamdulillah nggak ada kemaksiatan, nggak ada acara apa-apa gitu. Tapi tidak sengaja saya kelilingin semua pulau itu, jalan kaki sama dia sambil ngobrol-ngobrol. Pas lewat di satu ada kuburan, subhanallah. Dibuatin kayak rumah dari kayu gitu, ada kelambunya di dalam, ada tulisan. Saya baca sendiri tulisannya tuh. Ini kuburan Syekh siapa gitu, ditulis namanya. Siapa yang mau minta sesuatu hajat silahkan. Begitu tulisannya. Silahkan. Boleh minta itu. Ada kuburan. Ini kuburan orang alim. Dan itu ada penjaganya. Itu nanti bisa bayar, bisa segala. Seperti itulah. Intinya ini semua berhubungan dengan masalah urusan-urusannya duit. Jadi syaitan menyesatkan, mereka juga mengambil manfaat-manfaat dunia yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Baik, beliau mengatakan dan ayat-ayat mengenai dosa besar ini sangat banyak kata beliau. Karena itu barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, maka dia termasuk penduduk neraka secara qat'i, nggak bisa dibantah. Ini perkataan Imam Zahabi. Sebagaimana halnya orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, maka dia termasuk penghuni surga, sekalipun dia mungkin akan terlebih dahulu diadab di neraka kalau masih ada dosa-dosa yang dia lakukan dan tidak sempat taubat selain musyrik. Dan Nabi SAW pernah ditanya dalam sebuah hadis yang agung. Kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabus Syahadat, bab ma qila fi syahada az-zur, ya, nomor 2654. Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab bayamul kabair wa akhbariha, nomor 87. Kata Nabi SAW, ala unabbikum bi akbaril kabair, maukah saya tunjukkan kalian induknya dosa-dosa besar sebanyak 3 kali, thalathan. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah, kami mau. Qala al-isyraku billah, kalian menyekutukan Allah. Jadi sudah saya kasih contoh-contohnya. Jadi ini Allah murka betul sama mereka. Wa uququl walidain, dan durhaka dengan kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, dan beliau pada saat itu lagi ya baring, kemudian beliau duduk. Lalu beliau berkata, yang ketiga, ala wa qauluz zur, sadarilah dan hati-hatilah dengan perkataan dusta. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi SAW terus mengulangin perkataan tersebut, syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, perkataan dusta, diulangin lagi, syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, terus, dan perkataan dusta. Kata para sahabat sampai kami berharap Nabi SAW diam, karena terus beliau ingatkan, hati-hati, hati-hati, ini berbahaya, gitu kan. Sampai ulama mengatakan syaitan lebih senang dengan perbuatan syirik daripada zina 1000 kali, bahkan ribuan kali. Lebih senang daripada riba sekian ribu kali, mencuri, membunuh. Karena syirik ini sudah luar biasa. Langsung kalau syirik besar mengulangi syahadatnya. Ini nggak bisa. Berbahaya sekali. Hadis yang terakhir kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Wasayah, bab qauluhu innal ladina ya'kuluna amwal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Dan juga nomor 2766 Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab bayanul kabair wa akhbariha, nomor 89. Abu Hurairah berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 induk dosa-dosa besar yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Mereka berkata, ya Rasulullah, apa itu yang 7 dosa besar induknya yang membinasakan? Qala asyirku billah. Yang pertama beliau katakan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Was-sihr, yang kedua sihir, minta-minta tolong sama syaitan. Wa qatlin nafsin lati harramallahu illa bilhaq, yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. Nanti akan ada bahasan di bab membunuh, dosa besar kedua nanti. Kemudian yang keempat, wa aklur riba, memakan harta riba. Yang kelima, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Dan yang keenam adalah wat tawalli yaumaz zahf, lari dari kancah peperangan pada saat musuh sudah di hadapan mata. Ini semua nanti ada bahasan ya. 7 dosa besar ke depan ini akan kita bahas semuanya masalah ini. Wa yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan yang baik-baik mukminah berzina. Jadi saksi bahasan kita adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Adz-Dzahabi menutup bukunya mengatakan,
man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang sampai mengganti agamanya, sengaja berbuat syirik besar atau murtad, maka bunuhlah dia. Maksudnya di sini dibunuh, dihukum secara hukum pemerintahan ya. Jadi bukan individual, tapi pemerintah kalau mengetahui ada orang yang sengaja berbuat syirik-syirik besar, diingatkan nggak mau, hukumnya dikisos, gitu kan? Hukumnya dikisos karena ini berbahaya, sudah sampai pada tingkat kufur, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu alam. Seperti biasa insyaallah kita akan berhenti break dulu sholat isya dan ba'diyah, nanti baru kita buka pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.